itu kan ngomongin tadi roles-nya, orang-orang yang terlibat secara langsung. Kalau tools-nya itu sendiri, Pak? Kalau role itu loh yang bukan pakai rambut itu. Here we go, guys. Serius banget sih, Jokes Mbak. Bapak. Iya. Tertarik saya ini, Pak. Ternyata memang dunia itu juga baru tahu sebegitunya. Ternyata memang untuk yang agile dan waterfall sebeda itu, dan manfaatnya juga ternyata luar biasa ini ya, Pak, perbedaannya. Nah, itu tadi, Pak. Yang tadi kan roles, PIC, orang yang terlibat. Nah, tools yang sendiri untuk membantu proses agile, Scrum, waterfall ini? Oke. Kalau berbicara tools sekarang sudah banyak sebenarnya yang bisa membantu itu. Dari mulai dia memasukkan requirement-nya, kemudian dari requirement-nya itu didesain, ada tools desain sendiri. Tapi memang kembali ke kita. Kembali ke teman-teman, lebih enaknya di mana? Kan biasanya rata-rata juga pakai saya pakai project juga bisa. Iya. Atau Excel juga Excel, bahkan ya kan? gampang, lebih mudah. Ya memang benar. Tapi kalau tools itu lebih bisa men-track nih, Mbak. Dia satu task. Nah, nanti ada task. Kita harus definisiin task. Dari task itu ada poin. Poin yang harus ditentukan. Kira-kira task ini poinnya berapa? Sehingga selama 3 minggu itu harus selesaikan sekian poin. Jadi ngomongnya sudah enak, Mbak. Di awal itu sudah ngomong, oke, kita ngasihin ini ya. Selesai ini kita tentukan dulu poinnya. Biasanya kenapa kita ngambil 3 minggu? 3 minggu adalah poin yang optimal kita bisa dapat. Setelah 3 minggu nanti biasanya turun karena terlalu lama, terlalu lelah. Nah, oke, kita sepakatin 3 minggu. 3 minggu itu ternyata katakanlah ada 200 poin yang kita dapat. Misalkan untuk satu tim. Artinya setiap requirement yang masuk itu harus dinilai dulu, dapat poinnya. Kalau ternyata dari sekian banyak tasknya jumlah poinnya ada 300, berarti ada 100 poin yang akan di forward nanti ke sprint berikutnya. Gampangnya gitu. Jadi sebenarnya bukan agile, bukan agile itu asal-asalan, nggak di planning, tetap planning, tapi gitu. Jadi berdasarkan poin. Nah, apakah nanti pada saat masuk di situ bisa berubah? Ya bisa. Kembali lagi ada Scrum Master yang jadi wasit, ada Product Owner yang meminta gitu. Berarti keberadaan sebuah tools juga mempengaruhi? Pasti, karena tools itu yang akan mencatat requirement ini, task ini, poinnya berapa. Hari ini sudah terpenuhi berapa. Ada namanya burn down chart. Nah, apa itu, Pak? Burn down. Kebakaran. Burn down. Grafik menurun sebenarnya. Jadi ada satu yang ideal yang menunjukkan bahwa setiap hari pada nanti 3 hari ke minggu ketiga itu harusnya sudah turun dong, harusnya sudah selesai bahkan. Ada yang ideal, ada yang aktual. Nah, aktualnya ini jangan sampai melebihi sebenarnya. Itu ideal, tidak melebihi ideal. Nah, kalau melebihi ideal itu harus dieskalasi. Kenapa? Kenapa bisa lewat? Kemudian kan ada poin. Oh, ternyata biasanya poinnya satu, biasanya kegagalan yang terjadi adalah dia tidak menganalisa poinnya itu dengan benar. Karena dia pikir cuma 1 poin atau 2 poin, ternyata 5 poin yang memang harus enhance, research dulu, yang harus cari dulu di luar. Nah, itu yang salah-salah. Atau yang kedua memang banyak masukan product owner sehingga tetap burn down chart-nya nggak sesuai dengan ideal. Nah, tools itu yang bisa memantau. Gitu. Berarti kalau kita ambil kesimpulan, selain dari mandatory roles tadi 3, sebuah tools juga akan menentukan keberhasilan agile ini. Iya, pasti. Benar, Pak? Ya sebenarnya. Iya, tidak. Dengan ada tools lebih bagus. Lebih bagus. Oh. Tapi nggak ada tools pun, yang penting toolsnya gini. Berbicara tools bukan hanya software ya, bukan hanya aplikasi. Excel pun tools kan sebenarnya. Iya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan Excel itu sebagai tools untuk monitoringnya, bagus, sangat bagus. Dan harus. Yeah. Karena kalau nggak ada,
kita akan Keteteran juga ya. loss Mbak. Loss, tracking, history, task, point, seperti itu ya. Sekarang udah 2 minggu atau 2 minggu udah dapat apa? Nah, kalau dengan adanya itu bisa kelihatan, oh ternyata harusnya di 2 minggu itu selesai adalah 150 poin. Sekarang masih 100 poin, berarti masih jauh. Ada 50 poin harus kejar. Nah, itu poin fungsinya tools itu. Wah, menarik sekali ini, menarik. Ini sebenarnya kalau kita ulik-ulik ini panjang banget ini sebenarnya. Tapi ini ada mau berapa jam nih? Nanti internal aja kita, Pak. Siap. Ada beberapa pertanyaan netizen nih, Pak. Waduh. Wah, titipan ke saya. Ada beberapa pertanyaan ini. Pertama tuh ada yang nanya, kalau untuk pemula, Pak, sebagai contoh nih, pertama kali melakukan pengembangan software, dia nanya metode apa yang lebih cocok dan mudah untuk diadaptasi sebagai pemula. Pemula ini pemula programmer atau pemula dalam pengembangan menggunakan pengembangan sih, dia mau melakukan pengembangan software. Oke. Kalau menurut saya langsung aja agile. Karena sekarang sudah zamannya udah agile, semua udah pendekatannya agile. Tapi apakah waterfall nggak jadi pilihan? Ya kembali lagi sih Mbak ya. Sebenarnya gini, poinnya adalah kalau kita jelas di awal requirement-nya apa, apa yang harus dibuat, ujungnya itu apa, ada ujungnya, waterfall. Lebih cocok. Tapi kalau saya mau buat aplikasi marketplace, marketplace juga bentuknya seperti apa, sambil jalan deh. Nah, sambil jalan belum ada, agile cocok. Oke. Poin itu penting. Berarti dilihat kalau udah tergantung requirement lah. Tergantung requirement-nya ya. Oke. Terus ada lagi kedua nih Pak. Apa nih? Ada nggak training khusus untuk belajar agile atau waterfall-nya? atau hubungi Pak Eka. Training khusus sebenarnya banyak sih di luar ya. Sudah ada beberapa training yang dibuka secara lembaga-lembaga pelatihan. Ada juga yang praktisi-praktisi yang udah pengalaman lah di situ. Ya, kalau saya sih saranin ya memang ini kalau sudah sambil jalan ya, maksudnya terlibat dulu aja di situ, kemudian nanti sambil jalan kita cari pola, karena agile sendiri, Scrum sendiri itu adalah padoman. Silakan diteller gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan sebenarnya. Nah, kalau tadi training ada di luar banyak ya. Banyak. Kalau bisa ada, bukan kalau bisa, sekarang juga sebenarnya ada komunitas sebenarnya. Komunitas untuk agile atau Scrum ini. Di Indonesia banyak kok. Jadi bisa follow aja. Dan kalau mau ke PK juga nggak apa-apa ya? Siap, boleh. Mau tulis? Enggak. Ini pertanyaan terakhir dan paling banyak ditanya Pak. Waduh, langsung menjadi seorang software developer, gajinya gede nggak Pak? Ini bukan saya, ini netizen yang ngomong. Netizen juga ada Gesa sih di sini. Jadi kalau pengembangan saya bilang tadi kan tim. Pengembangan tuh tim, nggak bisa ngomong pengembangan itu ada programmer. Di dalamnya ada programmer, ada SQ, ada tester, ada juga implementer, support dan seterusnya. Ada security juga di dalam situ. Nah, pengembangan kalau ditotalin semua ya gajinya gede. Oh iya Pak. Iya. Programmer ini satu tim ada 5 orang, gede gajinya. Iya. Software developernya Pak. Software developer. Oke. Kalau itu rata-rata lah ya Mbak ya. Rata-rata berapa? Ya siapa? Sebenarnya kembali lagi. Kalau namanya programmer sekarang bukan sesuatu yang unik ya. Banyak juga di sana yang belajar otodidak bisa jadi programmer. Di sana banyak juga yang belajar dari YouTube sekarang jadi programmer. Jadi gampang-gampang susah programmer. Nah, programmer yang mahal ada, yang baru terjun juga pasti ada. Kalau yang mahal ya pasti karena pengalaman, karena dia bisa mentuning katakanlah, dia bisa melihat secara, oh ini performance harus dinaikkan, oh ini bisa lihat dari sisi database-nya kurang bagus, dari security-nya itu yang akan gede pastinya. Nah, supaya bisa bilang atau ngomong seperti itu atau berpendapat seperti itu pastinya harus ada pengalaman. Jadi mau nggak mau berawal dari yang kecil jadi yang besar. Jadi kalau bicara besar, ya besar kalau dikumpulin satu tim.
Iya benar. Iya benar juga itu lagi. Oke, nah terakhir nih, wah terakhir mulu, dari tadi terakhir mulu nih. Wah, bisa buru-buru sih. Enggak Saya dong. masih mau lama loh. Iya yuk lama kita. Oke. Oke, ini beneran Pak. Ini kita ada game sedikit. Nah tadi udah nih pertanyaan netizen udah dijawab ya semuanya. Nah, ntar kalau mau nanya lagi silahkan ke Pak Eka. Boleh. Jadi gamesnya ini Pak, Bapak pilih antara agile atau waterfall. Ada beberapa boleh pilih pilihan dua-duanya? juga. Pilih saya aja gimana? Pilih Nggak boleh ya? Yang lebih fleksibel untuk digunakan agile atau waterfall? Agile dari sisi tadi requirement ya. Iya. Yang lebih cepat waktu pengerjaannya? Nah, Tergantung. ini tergantung nih. Ya, Karena saya. pekerjaan apa? Karena kalau pengembangan pekerjaannya itu dilihat dari requirement berapa besar. Iya. Kalau gede semua, nah kalau besar mau pakai agile mau pakai ini juga besar. Sama ya. Nah cuman kembali lagi saya cuman garis bawahi bahwa tidak agile itu bukan mempercepat. Jadi lebih condong ke agile ya Pak ya mungkin? Ya kalau secara waktu iya. Iya. Dilihat dari segi harga dan kualitas lebih worth it mana? Dari sisi pengembangannya, kalau dari sisi pengembangan sebenarnya dari harga ya, itu bisa waterfall. Kenapa dari waterfall? Dia nggak perlu resource banyak sebenarnya. Iya. Nah, saya tadi belum infokan ya. Jadi di agile itu supaya dia jalan cepat, agile-nya itu sprint. Dia harus punya skill yang tertentu, Mbak. Minimal menengah, intermediate lah, Karena intermediate ke dinamis atas. itu ya Pak ya? Karena dinamis dan dituntut bahwa oke, kamu harus bisa gitu loh. Ada tas ini kalau nggak ada yang ngambil kan sistemnya pick up. Kalau tas ini nggak ada yang ngambil, dia akan poinnya jadi turun pastinya. Nah, diharapkan dengan minimal punya skill intermediate dan skillnya itu merata. Saya nggak cuma bisa coding, saya harus juga bisa database. Itu yang poin perlu. Kenapa rata-rata bisa nggak berhasil juga karena hanya mengandalkan dia punya coding, udah saya coding aja, saya nggak mau ngerjain yang lain. Itu yang akhirnya project implementasi itu bisa gagal. Jadi segi harga dan jadi dari harga bisa waterfall ya. Dari sisi apa tadi? Kualitas. Ya, kualitas juga sebenarnya ya di akhir. Saya sebenarnya nggak bisa dibandingin juga karena agile itu kualitasnya waterfall itu juga nggak jelek-jelek juga. Itu bagus kualitasnya. Karena sudah jelas. Di tahapannya aja. Cuma tahapannya doang, Mbak. Betul. Itu dari sisi harga saya bilang bisa waterfall karena tidak harus banyak-banyak gitu. Dia bisa di maintain lebih mudah. Terakhir lagi. Saya udah ngomong nanti di counting ya. Ada editor. Implementasi yang paling mudah agile atau waterfall? Sulit. Susah ya. Kalau paling mudah, kita berbicara paling mudah. Iya, paling mudah. Paling mudah waterfall. Karena tadi saya bilang tradisional dan itu sudah di luar sana sudah sangat familiar dengan itu. Dari mulai desain tahapannya sudah jelas. Gitu. Tidak ada lagi namanya perubahan rekaman di tengah gitu. Jadi udah dikunci perubahan. Kalau berbicara paling mudah itu. Tapi saya tidak juga kalau saya kondisi saat ini saya menyarankan justru agile. Ambil agile. Agile itu tantangan yang lebih bagus karena di ke depan itu agile itu sangat karena dinamis banget. Apalagi sekarang nggak hanya di pengembangan, Mbak. Bisnis pun harus agile. Maksudnya nggak cuma di IT juga sebenarnya. Nggak cuma di IT. Iya, itu poinnya. Oke deh guys, silakan. Wah, ini udah nih. Kayaknya ini kasihan juga nih tim saya, Pak. Siap. Nah, untuk teman-teman nih silakan boleh nih komentar kali ya di bawah nanti. Sebenarnya menurut teman-teman nih yang paling bagus nih waterfall atau agile? Tim agile atau tim waterfall? Ya ada hashtag baru nih kan. Oke Pak Eka, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Saya tahu nih Pak Eka nih super sibuk. Enggak sih. Oh enggak ya? Demi bagai salah. Aduh, demi saya tuh apa? Oke, makasih banyak Pak dan berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Untuk PK semoga sukses ke depannya Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.
Saya Gesa Ofri pamit, jangan lupa like, subscribe dan komen. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.